ปฏิปาติปายาสัพพสัมปติsiya. Menghilangkan semua rasa takut. Sudahlah membacakan perintah perhitungan. Vipati pati paya sahabat sampati siya. Bhagavate
Biku Sangga yang kami hormati, para Romo, Ramani, Bapak-bapak, Ibu-ibu, dan saudara-saudari sekalian, selamat siang. Pada hari ini kita berkumpul di sini untuk bersama-sama merayakan Hari Waisak. Kita bersama-sama memperingati 3 peristiwa besar yang terjadi pada diri Guru Agung kita, yaitu Buddha Gautama. Pada hari ini kita memperingati hari kelahiran dari Siddhartha Gautama. Kemudian kita juga memperingati hari pencapaian kebudayaan dari Siddhartha Gautama. Kita juga memperingati wafatnya atau pencapaian parinibbana dari Buddha Gautama. Oleh karena itu, seringkali juga hari Waisak disebut sebagai Hari Trisuci Waisak, yaitu kita memperingati 3 peristiwa suci yang terjadi pada diri Buddha Gautama. Good morning, ladies and gentlemen. Today we're going to celebrate Waisak. What's the meaning of the Waisak itself? It is actually to celebrate the birth of the Buddha, the enlightenment of the Buddha, and the passing away of the Buddha. Jadi kita di sini memperingati keagungan atau keluhuran dari Sang Buddha Gautama. Tentu saja kita datang ke sini, kita mempelajari agama Buddha bukan hanya saja mengagumi sosok diri Sang Buddha. Kita tentu saja ingin juga mendapatkan sesuatu dari ajaran Buddha tersebut. Kita ingin mendapatkan manfaat dari ajaran Sang Buddha. Karena seringkali kita juga mendengar bahwa sebagaimana tadi juga telah diucapkan bersama-sama, kalian telah minta sila tadi, telah mengatakan bahwa kita semua berlindung kepada Buddha Gautama, Buddha, Dhamma, dan Sangha. In celebrating Waisak, we don't just respect Buddha himself. Actually, we try to understand what is his teaching. As was asked from the Sangha before, we take refuge in the Buddha Dhamma Sangha. Kita berlindung kepada Buddha, Dhamma, dan Sangha. Bukannya kita mengharapkan apabila nantinya kita mengalami suatu kesulitan, lantas Buddha, Dhamma, dan Sangha akan mendatangi kita, kemudian akan menolong kita. Tetapi sebaliknya, justru sebagaimana yang dinasihati oleh Buddha Gautama kepada Ananda pada saat menjelang pencapaian parinibbana beliau, yaitu bahwa sepeninggal sang guru, yang menjadi guru kalian adalah Dhamma dan Vinaya. Dalam pengertian ini, bahwa kita berguru kepada Dhamma dan Vinaya, berarti kita sesungguhnya berlindung kepada perbuatan kita sendiri. What is the actual meaning of taking refuge in the Triple Gem? It doesn't mean that the Triple Gem will come and protect you. As was advised by the Buddha before his passing away to his chief disciple Ananda, as the Buddha passed away, then the Dhamma and the Vinaya will become the teachers of the Buddha's student or disciple. What's the actual meaning of this? Is that someone
who follow the Dhamma and the Vinaya will do good. Kita pada saat membaca parita juga sering membaca suatu perenungan bahwa kita berlindung kepada karma kita sendiri, kita berlindung kepada perbuatan kita sendiri. Menggunakan istilah palinya adalah kamma patisarano. Kita berlindung kepada perbuatan kita sendiri. Oleh karena itu, melalui peringatan Waisak hari ini, kami ingin mengajak saudara-saudara sekalian untuk bersama-sama merenungkan sebuah nasihat yang diberikan oleh Sang Buddha tentang sesungguhnya apa yang menjadi, apa yang bisa kita andalkan sebagai pelindung kita. Often, when we recite the sutta, we contemplate the meaning of kamma patisarana. The actual meaning of this, if you contemplate carefully, is that someone will depends on their own good deeds, on their own action to protect themselves. Jadi hari ini kita akan membahas tentang 10 pelindung yang bisa kita andalkan di dalam mengarungi samudra kehidupan ini. Therefore, today we going to discuss the 10 protection where we can depend on in our life. Ya, jadi 10 pelindung atau protector yang bisa kita andalkan yang disebutkan Sang Buddha. Yang pertama adalah kita sesungguhnya kita seyogianya mengandalkan sila yang kita miliki, yaitu moralitas yang kita miliki. These 10 protectors are, as was suggested by the Buddha, we should depend on our own moral conduct, or also known as sila. Sebagai umat Buddha, sebagai umat awam, bapak-bapak, ibu-ibu, dan saudara-saudari sekalian, tentu saja seyogianya berusaha untuk melaksanakan Pancasila Buddhis, yaitu tidak membunuh, tidak mencuri, kemudian tidak berbuat asusila, kemudian tidak berbohong, dan tidak menenggak minuman keras. As a lay people, ladies and gentlemen, the normal moral conduct or sila that we usually practice are: we practice of no killing, no stealing, no immoral conduct, and no lying, also not taking any intoxicant. Dengan berusaha untuk menjalankan kelima sila tersebut, bisa dikatakan bahwa kita sudah berusaha untuk menghindarkan diri kita dari terlahirnya di alam yang nantinya di alam yang tidak baik. Kita menghindarkan diri kita terlahir di alam yang disebut sebagai Dukkati, yaitu alam neraka, kemudian alam peta, kemudian alam binatang. By practicing these 5 precepts or sila, someone avoid themselves from being reborn into 3 realm that's called suffering. The first one is the realm of peta, and then the realm of hellish, and the last one is the realm of animal. Jadi dengan berusaha, apabila moral kita bagus, apabila kita bisa menjalankan moralitas dengan baik,
maka kita bisa terhindar dari kelahiran di alam yang tidak baik. Oleh karena itu, dikatakan bahwa sila merupakan pelindung kita, karena dia dengan sila, dengan moralitas, maka kita bisa terhindar dari alam yang tidak baik. Kita bisa terhindar dari kondisi yang tidak baik. Our own protector. Jadi yang pertama adalah sila, yaitu Shijie. Yang kedua adalah Bahu Sutta. Secara harafiah, Bahu Sutta atau Duowen, Bahu Sutta berarti banyak mendengar. Karena kita tahu bahwa di zaman Sang Buddha, walaupun tulisan sudah mulai ada, sudah muncul adanya tulisan, tetapi buku-buku belum banyak. Oleh karena itu, bagi mereka yang ingin banyak belajar, bukan belajar dari buku-buku, tetapi justru banyak mendengarkan ajaran atau ceramah dari guru-guru yang lain. Oleh karena itu, Bahu Sutta atau banyak mendengar seringkali ditafsirkan sebagai banyak belajar. The second protector, which was advised by Buddha, is Bahu Sutta, also known as keen to listen. Why is that listening being emphasized? Although, if someone that knows about the history of the Buddha, during his time, there is writing, but there is not many books or publication. Hence, someone learn by listening. And therefore, listening is often associated with learning. Dalam hal ini, banyak belajar, ya tentu saja banyak belajar tentang Dhamma. Selain itu juga perlu, ya terutama bagi umat awam, juga perlu banyak belajar pengetahuan tentang keduniawian lainnya. Karena memang Dhamma sangat penting, tetapi bagi kehidupan umat awam, pengetahuan yang bersifat keduniawian juga amat penting. Karena kita tahu saat ini bahwa teknologi berkembang pesat. Oleh karena itu, bagi mereka yang ingin tetap menjaga keahliannya di dalam bidangnya masing-masing, tetap perlu sering mengikuti perkembangan teknologi yang ada dewasa ini. For lay people, learning in this regard, not just learn about Dhamma. We are also recommended to learn about worldly knowledge. As the advance of technology has progressed so many times, we have to keep up to date with our knowledge of worldly knowledge. Jadi, dengan memiliki pengetahuan yang banyak, kemudian juga memiliki pengetahuan yang mutakhir, maka boleh dikatakan bahwa itu nantinya bisa melindungi kita dalam mengarungi kehidupan ini, sehingga kita bisa hidup sejahtera secara batin maupun material. And by having a diverse variety of knowledge as well as up-to-date knowledge, someone can live their lives in a good way. Kemudian pelindung yang ketiga, kalau kita menggunakan istilah kerennya, yaitu Kalyana Mitta, yaitu sahabat spiritual yang baik, seorang sahabat spiritual. Jadi kita perlu bergaul banyak dengan orang yang memiliki kebijaksanaan, orang yang perilakunya baik, orang yang memiliki pengetahuan yang luas, yang memiliki pendalaman yang cukup dalam hal pengetahuan spiritual. Jadi
dengan memiliki kalyana mita atau sahabat-sahabat spiritual yang banyak, maka itu bisa menghindarkan diri kita dari terjerumus ke dalam perbuatan-perbuatan yang tidak baik. The third protector is Kalyana Mitta, also known as spiritual friends. Who are these spiritual friends? Are those people who have the spiritual insight, who can help us guide through difficult times. Jadi kalyana mita ini atau istilah Mandarinnya San Zi Si, ya. Kalyana mita ini bisa menghindarkan kita dari perbuatan-perbuatan yang tidak baik. Mungkin di sini ada sebagian yang mempunyai kebiasaan merokok. Ya. Coba merenungkan, ya, pada saat kalian mulai merokok, biasanya tentu saja bukan tiba-tiba ingin merokok. Biasanya karena lingkungannya mulai dulu. Jadi entah itu orang tuanya yang suka merokok, atau saudara-saudaranya yang suka merokok, atau kadang-kadang teman-temannya yang mengajak untuk merokok. Wah, kalau Anda tidak merokok, wah itu bukan lelaki katanya. Nah, itu kadang-kadang karena ada tantangan, kemudian ada ajakan demikian, lantas kita ikut merokok. Para biku, biasanya biku-biku yang baru ditahbiskan diwajibkan untuk mengikuti seorang biku yang sudah cukup senior. Jadi dikatakan perlu mengikuti seorang biku yang minimal memiliki 10 puasa. Mengapa demikian? Karena pada saat seorang biku baru ditahbiskan, mungkin awal-awalnya dia belum begitu mengenal winaya, dia belum begitu mengenal kebiasaan hidup para biku, belum begitu mengenal tradisi-tradisi yang ada di dalam anggota sangga. Kemudian dengan bergaul, dengan tinggal bersama para biku yang senior, sehingga pelan-pelan secara perlahan-lahan mereka akan terbawa, akan terbiasa dengan kehidupan-kehidupan yang atau tradisi-tradisi atau kebiasaan-kebiasaan yang sering dijalani oleh para biku, termasuk peraturan winaya yang perlu ditaati. This positive influence is actually a gradual process. Well, it will gradually affect the person. Taking an example from the Bhikkhu community, a Bhikkhu that's just newly ordained normally will be paired up or buddy up with a more senior Bhikkhu. And this senior Bhikkhu must have at least 10 wasa period to guide the newly ordained bhikkhu. The reason for this is that as newly ordained, this bhikkhu is not that familiar with the Vinaya. And in this regard, the senior bhikkhu can guide this newly ordained so that he or she can become more familiar with the Vinaya itself. Demikian pula bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudari sekalian. Jadi bukan hanya nasihat tentang memiliki pergaulan yang baik ini bukan hanya ditujukan kepada para biku, tetapi juga ditujukan kepada para umat awam. Oleh karena itu, saudara-saudara sekalian, sebagai umat Buddha yang baik, seyogianya juga sering bergaul bukan hanya dengan para biku, tetapi juga sering datang mengunjungi wihara. Misalnya setiap minggu berusaha untuk datang ke wihara, karena dengan sering berkumpul dengan kawan-kawan yang sedama, mungkin itu juga nantinya bisa akan memberikan pengaruh yang positif bagi diri kita. Mungkin awalnya kita jarang membaca parita atau jarang berlatih meditasi, tetapi karena sering datang ke wihara, ya karena menjadi sering
membaca parita nanti pelan-pelan itu akan terbiasa. Akhirnya kita nantinya setiap hari bisa membaca parita di rumah. Atau mungkin karena sering datang ke wihara, kemudian sering ikut berlatih meditasi, nantinya kita bisa setiap hari berlatih meditasi di rumah. The example that was given is about Bhikkhu community, but this can also be applied for the lay people. The way we apply this to the lay people is, for a lay person who often come to Vihara, they will have more spiritual friends, and therefore they will have more positive influence. Maybe by coming to Vihara every week, a person or a lay person will start getting used to reciting paritas. Or these lay people can also get used to meditating by coming to Vihara weekly basis. He can change and increase the meditation up to daily basis. Same case with reciting the sutta. Maybe this person start by reading or reciting the sutta on weekly basis, but gradually this person can recite sutta on daily basis. Kemudian pelindung yang berikut adalah suaca, yaitu mudah dinasihati, mudah kalau istilah populernya di masyarakat mudah dibilangin gitu, mudah dinasihati. Kalau misalnya kita sudah memiliki sahabat-sahabat spiritual yang baik, tetapi kalau misalnya kita menutup mata, menutup telinga, kita tidak mau mendengarkan apa yang diomongkan oleh sahabat-sahabat kita, maka itu pun tidak ada gunanya. Oleh karena itu, selain kita perlu memiliki sahabat-sahabat spiritual yang baik, kita juga perlu bersedia atau sudi untuk mendengarkan nasihat yang dikatakan oleh mereka. The next protector is humility. By being humble, a lay person or somebody is willing to listen to the advice that is given by his or her spiritual friends. Jadi dengan bersedia untuk mendengarkan nasihat-nasihat yang diberikan oleh sahabat-sahabat spiritual kita oleh kalyana mita kita, maka diharapkan nantinya perilaku kita pun akan berubah. Dengan perilaku yang berubah tentu saja ke arah yang baik, maka kita boleh mengatakan bahwa itu yaitu kerendahan hati, kesudian untuk mendengarkan nasihat itu juga merupakan suatu pelindung bagi diri kita sendiri. By being humble to the advice that is given by our spiritual friends, we can start changing ourselves. And therefore, in this case, humility is a protector. Kemudian pelindung yang berikut adalah keterampilan. Keterampilan dalam hal menyelesaikan berbagai permasalahan yang muncul di dalam kehidupan kita. Kita memiliki keterampilan bagaimana menyelesaikan tetek bengek yang ada di dalam kehidupan kita. Kita memiliki keterampilan menyelesaikan berbagai persoalan yang muncul di dalam kehidupan kita. The next protector is being skillful. Someone can be skillful not only in facing their mundane tasks, but also in facing their problems in life. Jadi itulah pelindung yang kelima. Kemudian pelindung yang keenam adalah memiliki kesenangan terhadap Dhamma. Karena apabila kita merasa cuek, acuh tak acuh terhadap Dhamma, maka walaupun sesungguhnya ajaran yang diajarkan oleh Sang Buddha,
ajaran yang telah diwariskan oleh Sang Buddha begitu luhurnya, tetapi itu hanya ibarat sebagai emas yang hanya tersimpan di dalam tempatnya. Jadi tidak bisa kita manfaatkan sebaik-baiknya. The sixth protector is our passion to listen to Dhamma. If someone has no passion to listen to Dhamma, no matter how valuable the Dhamma is, it's not going to be any use to us. Jadi dengan memiliki kesenangan atau kegemaran Dhamma, maka itu juga dikatakan bisa dijadikan sebagai pelindung kita. Therefore, this passion to listen to Dhamma can become our protector. Kemudian pelindung yang berikut adalah apa yang disebut sebagai arada wiryo, yaitu semangat yang gigih bersemangat. Jadi di dalam kehidupan kita, di dalam mengarungi samudera kehidupan ini, kadang kita bisa dapati diri kita memiliki semangat 45, tetapi kadang-kadang pula merasa lesu. Kadang merasa semangat untuk datang ke wihara, kadang malas datang ke wihara. Nah, agar pada saat kita sedang malas datang ke wihara, nah saat itulah diperlukan adanya apa yang disebut sebagai arada wirya, yaitu semangat yang gigih. Apabila kita merasa malas, maka kita bisa memotivasi diri kita agar menjadi bersemangat kembali. The next protector is known as arada virya, or also known as energy. Someone must have energy to motivate themselves to do whatever they want to do in their life, including practicing Dhamma. Ya, apabila kita misalnya datang ke wihara, malas mendengarkan Dhamma, malas untuk berlatih meditasi, maka kita juga diajarkan perlu melakukan suatu perenungan yang disebut sebagai samvega, yaitu keterbukaan. Ya, kita merasa setelah merenungkan bahwa apabila kita tidak berusaha untuk bersemangat, untuk rajin mengamalkan Dhamma, maka nantinya yang menanti di depan kita adalah penderitaan atau ketidakpuasan atau duka. Yeah, when we feel lazy in practicing Dhamma or meditation or anything relating to Buddha's teaching, the Buddha recommend a contemplation, where in this contemplation people realize when they stop practicing Dhamma or the Buddha's teaching, what will happen is they will have unsatisfactoriness in their life. Misalnya saat kita merasa malas untuk meditasi, maka perlu direnungkan bahwa mumpung saat ini saya masih muda, masih bisa duduk bersila, saya seyogianya rajin bermeditasi. Jangan sampai nanti sudah tua, kaki sudah mulai tidak bisa duduk bersila lagi, baru menyesal. Nanti jangan sampai saat sudah terbaring di ranjang, ya, bukan membaca parita untuk orang lain, tapi minta atau menunggu orang lain membaca parita untuk kita. Nah, itu sudah terlambat. Oleh karena itu, pada saat kita mulai malas untuk mendengarkan Dhamma, mulai malas untuk mengamalkan Dhamma, malas untuk berlatih meditasi, perlu merenungkan bahwa mumpung saat ini saya masih muda, saat saya masih cukup kuat untuk melakukan semua hal itu. Oleh karena itu, saya seyogianya melakukannya dengan penuh semangat, tidak boleh malas-malasan. Another example is meditation. When someone feels lazy to meditate,
it was suggested that someone can contemplate what would have happened when they grow old. Because when someone grows old, normally about it, the body starts to ache. It's really getting difficult to meditate. Or when someone grows old, it's really hard for them. It was advised like this because if we don't start contemplating about these kind of consequences, when these consequences happen, what will be left to us is just a regret. Ya, itu tentang semangat. Kemudian salah satu juga yang bisa memotivasi kita adalah kita perlu juga sering merenungkan bahwa kematian itu bisa datang kapan saja. Mungkin saat ini saya masih hidup, saya tidak tahu menit yang berikut saya apakah masih hidup atau tidak, atau mungkin sudah harus menemui yang loong. Ya. Oleh karena itu, mumpung saat ini saya masih hidup, ya masih cukup kuat, saya perlu seyogianya mengamalkan Dhamma dengan semangat. Another contemplation that was recommended by the Buddha is contemplation about death. Death is that we realize it can come at any time, any moment, without you realizing it. If we don't start practice now, when the death comes, you will be unprepared for it. Kemudian pelindung yang berikut adalah apa yang disebut sebagai santuta, yaitu kepuasan. Apabila kita melihat apa saja tidak puas, ya, melihat ini tidak puas, melihat itu tidak puas, kemudian tidak puas juga dengan apa yang kita miliki, maka itu kalau menggunakan istilah populer di masyarakat adalah kita cari susah sendiri. Ya. Tentu saja dalam hal ini ya kita jangan menafsirkan bahwa kalau demikian umat Buddha berarti tidak menghendaki adanya kemajuan. Bukan demikian. Umat Buddha seyogianya sebagaimana apa yang ada di dalam satu ungkapan di dalam bahasa Mandarin, bahwa kita perlu seyogianya rajin mencangkul, tetapi panennya, hasilnya itu kita tidak peduli apakah itu banyak atau sedikit, tetapi yang penting kita rajin untuk mencangkul. Istilah dalam bahasa Mandarinnya adalah jadi diri kita tidak membebani diri kita atau batin kita dengan suatu iming-iming, suatu target yang muluk-muluk yang harus dicapai. Tapi itu tidak berarti bahwa kita menjadi malas-malasan. Tapi seperti yang dikatakan tadi, kita berusaha semangat. Tetapi apa yang kita miliki kita merasa puas. Apa yang telah kita dapatkan kita merasa puas terhadap semua itu. The next protector is known as contentment. Someone who is content, not easily disturbed by whatever actions they're doing or whatever situations they're in. In Chinese terminology or proverbs, it's often known as you diligently sow whatever seeds that you can, but you don't put too much expectation on what you can reap. Jadi itulah pelindung yang berikutnya. Kemudian pelindung yang selanjutnya adalah memiliki apa yang disebut sebagai sati, mindfulness. Karena apabila kita lengah dan tidak memiliki sati, maka acap kali kita akan melakukan berbagai perbuatan yang tidak baik.
apabila kita tidak memiliki sati, maka kita bisa melakukan perbuatan-perbuatan yang mungkin bisa berakibat fatal. The next protector is sati. Sati is mindfulness. If someone is mindful in their action, in their life, then we can avoid doing things that could be fatal to other people's life or ourselves. Kemudian pelindung yang terakhir disebut sebagai panya, yaitu kebijaksanaan. Acap kali diterjemahkan sebagai wisdom, tapi mungkin juga lebih tepat sebagai insight. Karena kalau diterjemahkan sebagai wisdom di dalam bahasa Indonesia mungkin yang namanya kebijaksanaan, seringkali di masyarakat yang namanya bijaksana itu sudah diselewengkan artinya, ya. Apabila dikatakan kalau orang bijaksana, misalnya tolonglah ambil kebijaksanaan, tapi sebetulnya itu menyimpang peraturan, ya. Jadi itu karena konotasi demikian sudah memiliki arti yang melenceng dari arti sesungguhnya. Mungkin lebih baik kita menggunakan istilah yang lain, ya. Cuma memang belum diketemukan istilah yang tepat di dalam bahasa Indonesia. Tetapi kami pikir istilah dalam Inggris adalah insight. The next protector is panya, which is known as insight. Often this is associated with wisdom, but in these days and age, someone who is wise often associated with some things that are not really right. Therefore, in Bante's opinion, insight is more appropriate to describe this panya. Yang disebut sebagai panya di dalam kitab suci agama Buddha juga dibagi menjadi 3 jenis, yaitu pengetahuan yang kita dapatkan dari luar, pengetahuan yang kita dapatkan dari mendengarkan ceramah. Mungkin di zaman modern ini pengetahuan yang kita dapatkan dari membaca buku. Kemudian yang lebih mutakhir lagi, pengetahuan yang kita dapatkan dari misalnya menonton DVD, ya, menonton video. Nah, itu juga merupakan bisa menjadi suatu sumber pengetahuan dari luar. Kemudian setelah kita mendapatkan pengetahuan yang dari luar, kita perlu melakukan suatu sistematisasi. Kita perlu mengorganisasinya kembali pengetahuan itu. Kemudian kita perlu melakukan suatu penalaran terhadap pengetahuan yang kita telah dapatkan itu. Tetapi dikatakan pengetahuan yang paling tinggi adalah melalui meditasi, yang pengetahuan yang didapatkan dari pengalaman meditasi. This insight can be gained through 3 ways. The first way is by listening or reading or watching. And the second way, to actually understand and contemplate what you're reading or listening or watching itself. But the highest insight is through meditation or meditating. Oleh karena itu, walaupun di dalam 10 pelindung ini tidak secara spesifik dikatakan meditasi, tetapi di dalam pelindung yang ke-10 ini, yaitu panya, itu mengandung makna bahwa kita perlu meditasi. Karena tanpa meditasi maka kita tidak akan mendapatkan panya yang tertinggi ini. Panya jenis yang ketiga ini, yaitu istilah kerennya ini bawana maya panya, yaitu pengetahuan atau kebijaksanaan yang diperoleh dari pengalaman meditasi. Although this panya is never explicitly mentioned related to meditation, but the highest panya can only be gained through insight that is gained through meditation. Ya, oleh karena itu meditasi ini sangat penting.
seringkali dikatakan kalau di dalam istilah Abhidhamma bahwa proximate cause atau sebab terdekat dari panya itu adalah samadhi. Yaitu tanpa samadhi maka kita tidak akan memiliki kebijaksanaan, tidak akan memiliki panya. Sama seperti suatu air yang berisi air, suatu gelas yang berisi air yang keruh. Apabila air yang keruh tersebut kita tidak membuat bisa melihat apa saja yang ada di dalam air tersebut. Tetapi kalau misalnya ada air tersebut kita sudah membiarkannya untuk mengendap lumpurnya, maka air tersebut akan berubah menjadi jernih dan kita bisa melihat secara jelas apa saja yang ada di dalamnya. Demikian pula dalam pengetahuan ini bahwa apabila batin kita tidak tenang, tidak hening, maka kita tidak bisa melihat sebagaimana adanya. In Abhidhamma, the samadhi is mentioned as the proximate cause of panya. The reason why they call it proximate cause can be described by a glass of muddy water. While the mud hasn't settled down, you can't actually see the content of the water itself. Therefore, someone must wait until all the mud settle down in those muddy water before you can see through the water. Jadi itulah 10 pelindung yang bisa kita andalkan dalam menjalani kehidupan ini. Hari ini kita memperingati Waisak di sini. Kelahiran Sang Buddha, kemudian pencapaian kebuddhaan beliau, kemudian juga wafatnya beliau, kita jadikan inspirasi bagi kita untuk lebih bersemangat lagi menjalankan apa yang diajarkan oleh beliau. Therefore, today we celebrate Wesak, where we celebrate the birth, the enlightenment, and the passing away of the Buddha. Hopefully, this can inspire us to continue in our practice. Kita tahu bahwa Siddhartha Gautama bisa mencapai kebuddhaan bukan hanya dengan berusaha dalam waktu yang singkat saja, tetapi beliau telah melalui suatu perjalanan yang panjang sekali dengan berusaha untuk mengumpulkan parami yang banyak sekali, yang cukup dalam waktu yang lama sekali, tanpa berhenti, tanpa istirahat, sehingga akhirnya mencapai kebuddhaan. Demikian pula seyogianya kita juga perlu berusaha berjuang dalam Dhamma. Jadi tidak mengenal lelah, ya. Jangan sampai merasa putus asa karena memang apa yang sesungguhnya sangat berharga biasanya sulit untuk didapatkan juga. Taking the life of the Buddha as an example to inspire us. As we all know, the Buddha, in order to achieve his Buddhahood, he has gone through so many lives to collect his parami, to perfect his parami. Therefore, the way we practice should follow the way the Buddhas practice. Oleh karena itu, melalui kesempatan perayaan ini, kami ingin mengajak saudara-saudari sekalian untuk lebih menghayati Dhamma, sehingga kita bisa mencicipi sendiri kelezatan dari Dhamma itu sendiri. Kita bisa mengalami sendiri keagungan atau keluhuran dari Dhamma itu sendiri. In our practice, hopefully we can taste the Dhamma and can see the beauty of the Dhamma itself.
Semoga kita semua maju dalam dharma, semoga semua makhluk hidup berbahagia. Hopefully we can improve in our drama practice and may all be well and happy. Sagalang ewa me waito tinang betanang upakapati Ijitang patitang tumhang kipame wasamidyato sape purentu sangkapan Yanho panaraso yatha manijoti raso yatha Alang ratanataya nupamena ratanataya deyasang Aluti jaya soang Sadawa sadang yuda jiwa siddhi bhavantu tem Awantu samamanghalang rakantu samadewatan Sama mudanu pamewan nawang vijayo Vijayan sujaya mangkare Anam pamoan ati sunangkatang Sumangkalang sumapatang Suhuditang sukanoy sumahoy Sumanay kitang Junjungan kita dalam irama sang Bhagawa kami berbahagia Sarana telah lahir di tengah-tengah umat manusia di suku Sakya, di negara Madya, keluarga Kshatriya Gotama, manusia dan dewa, penerangan sempurna yang tidak diragukan lagi. Demikianlah sang Bhagawa yang maha suci, yang telah mencapai penerangan sempurna yang sangat dekat, tidak laput pada waktu, mengundang untuk dibuktikan, menuntun ke dalam batin, dapat diselami oleh para bijaksana dalam batin masing-masing. Semangga sisa, persembahan, serta penghormatan, lapangan untuk menanam jasa yang tiada taranya di alam semesta.